Cerita pertama, tongkat baseball. Malam itu, seorang pria berlatih mengayunkan tongkat di bawah rumahnya. Saat istirahat, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Ketika menoleh, dia melihat seorang wanita aneh berdiri miring di belakangnya, menatapnya. Dia merasa takut karena ditatap, lalu mengambil barang-barangnya dan naik ke atas. Malam berikutnya, dia berlatih lagi di bawah seperti biasa, dan wanita itu masih muncul di tempat yang tidak jauh, menatapnya dengan kepala miring. Dia awalnya ingin mengabaikan keberadaan wanita itu, tetapi hatinya merasa tidak nyaman, jadi dia bertanya kepada wanita itu, apakah ada sesuatu. Namun, wanita itu tetap dengan posisi kepala miring, menatap tanpa bersuara. Dengan terpaksa, dia hanya bisa mengemasi barang-barangnya dan pulang. Malam ketiga, dia turun untuk berlatih, dengan sengaja melihat sekeliling. Wanita itu tidak ada, barulah dia merasa lega. Berlatih cukup lama, dia menerima pesan dari gadis yang dia sukai, lalu merasa ada firasat buruk. Ketika menoleh, wanita aneh itu ternyata muncul lagi. Dia merasa agak kesal, tetapi wanita itu tetap dengan posisi aneh yang sama. Samar-samar terlihat wanita itu tersenyum. Dia merasa jijik, lalu mengambil tongkat bisbol di tanah dan berjalan menuju wanita itu, ingin memberinya pelajaran. Semakin dia berteriak, wanita itu semakin keras tertawa. Dia merasa bertemu dengan orang gila, ingin segera pergi. Tetapi sebelum pergi dia menoleh lagi, wanita itu berhenti tertawa dan perlahan-lahan meluruskan kepalanya yang miring. Di tempat yang tertutup fasilitas umum, ada bekas luka besar, dan wanita itu melihat begitu lama hanya karena menginginkan tongkat bisbol di tangannya. Melihat dia tidak memberikannya, wanita itu langsung marah dan maju untuk merebutnya. Setelah itu wanita tersebut berhasil mendapatkan tongkat baseball, dan nasib pria itu mungkin hanya menjadi arwah penasaran di bawah tongkat tersebut. Cerita kedua, taksi. Pria itu adalah seorang sopir taksi. Malam itu saat beristirahat di luar mobil sambil merokok, dia tanpa sengaja melihat ada seorang gadis kecil yang sedang berbaring di tanah menulis. Dia langsung merasa tak habis pikir, menyalahkan orang tua gadis kecil itu karena membiarkan anak keluar sendirian larut malam. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal itu dan kembali ke taksinya untuk beristirahat. Saat sedang tidur nyenyak, dia mendengar suara ketukan di jendela. Dia terbangun, bangkit dan memakai kacamata, ingin melihat siapa yang mengganggunya. Namun, di luar mobil tidak ada siapa-siapa. Dia mengira itu hanya lelucon orang lain, jadi dia berencana untuk melanjutkan tidur. Tapi suara ketukan kembali terdengar, dia langsung bangun untuk memeriksa, tapi tetap tidak melihat siapapun. Karena gangguan ini, rasa kantuknya hilang sama sekali. Saat turun dari mobil untuk memeriksa sekeliling mobil apakah ada orang yang bersembunyi, dia kembali memperhatikan tempat di mana tadi gadis kecil itu menulis. Karena penasaran, dia berlari ke tempat itu untuk melihat, lalu dia melihat gadis kecil tadi menulis kata suka di tanah. Dia langsung merasa merinding dan segera berlari kecil kembali ke mobil. Hanya saja baru saja duduk di mobil, dia mendengar suara aneh dari belakang mobil. Dia tiba-tiba menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di kursi belakang. Dalam keadaan terkejut, dia memilih untuk mengenakan sabuk pengaman dan pergi dari sana. Tetapi kemudian, dia menemukan ada bekas aneh di kaca depan. Lalu sebuah tangan menempel di kaca depan, membuatnya ketakutan. Kemudian seorang anak kecil yang imut tergantung terbalik di kaca depan, meminta pria itu membuka pintu untuk membiarkannya masuk. Setelah itu, pria tersebut ketakutan dan melarikan diri dengan mobilnya, sementara si kecil yang lucu di atas mobil terlempar keluar karena inersia. Pria itu baru berani berhenti setelah mengemudikan mobilnya ke tempat yang ramai, dan ketika dia sadar, dia sudah berkeringat deras. Tepat saat dia mengira semuanya sudah aman, dari kaca spion, dia melihat si kecil yang lucu itu dengan kepala penuh darah berlari menuju mobilnya. Cerita ketiga, di luar jendela dan di dalam jendela. Gadis itu adalah seorang wanita yang tinggal sendiri. Hari itu, saat dia membuka tirai untuk merasakan cuaca cerah, dia tanpa sengaja melihat seorang pria tua di bawah sedang menatap jendela rumahnya. Setelah ketahuan, pria tua itu segera pergi. Pada saat yang sama, televisi sedang menyiarkan berita tentang perampokan rumah baru-baru ini. Malamnya, ketika dia baru saja akan membuka pintu untuk pulang, dia melihat pria tua aneh itu di ujung koridor. Pria tua itu mendekatinya, dan dia ketakutan sehingga buru-buru membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Saat dia berselancar di internet di rumah, dia tanpa sengaja melihat sebuah pencarian yang menarik hanya dengan alamat tempat tinggalnya. Dia bisa menemukan beberapa berita dan gambar terkait alamat tersebut. Dia merasa penasaran, jadi dia memasukkan alamat di dekat rumahnya, dan benar saja dia melihat bangunan di sekitar rumahnya. Saat melihat foto dari berbagai arah, dia melihat foto apartemen tempat dia tinggal. Ketika diperbesar, dia menemukan bahwa foto itu juga menangkap gambar pria tua yang aneh itu. Pria tua itu, seperti pagi tadi, sedang mendongak melihat jendela rumahnya. Dia merasa agak takut dan pergi ke jendela untuk memeriksa, ingin melihat apakah pria tua itu masih ada di bawah. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, dia melihat keluar melalui lubang intip, ternyata di luar berdiri kakek aneh itu, membuatnya ketakutan hingga tidak berani bernapas. Melihat dia tidak membuka pintu, kakek itu langsung mengetuk pintu, membuatnya terkejut dan terduduk ke belakang. Kakek itu memanggil nama marganya, memintanya membuka pintu, dan mengatakan, ada hal penting yang ingin disampaikan. Tapi dia sudah ketakutan, berlari ke dapur mengambil pisau untuk membela diri, dan berteriak ke arah pintu bahwa dia sudah menelepon polisi. Baru kemudian tidak ada suara dari luar. Setelah itu dia menelepon polisi. Polisi menanyakan ciri-ciri orang tua itu, dia tidak terlalu yakin, jadi dia melihat lagi foto sebelumnya. Saat menggambarkan ciri-ciri lelaki tua itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Di depan jendelanya, muncul sosok pria asing. Dia menutup komputer dengan ketakutan, sementara pintu lemari di belakangnya perlahan terbuka. Seorang pria telanjang bulat menjulurkan kepalanya dari lemari, lalu menerjang ke arahnya. Sementara itu, si kakek merasa lega, mengira pria asing itu sebenarnya pacar si gadis, dan dirinya hanya ikut campur urusan orang lain, lalu pulang dengan tenang. Keesokan harinya, kakek itu melewati tempat tinggal si gadis, masih merasa khawatir. Dia pergi ke atas untuk mencari si gadis, menekan bel pintu, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Dia mencoba memutar gagang pintu, dan pintu itu ternyata terbuka. Setelah berpikir panjang, dia tetap masuk ke kamar gadis itu. Di dalam kamar berantakan, dia seperti buta, tidak melihat noda darah besar di lantai dan lemari, langsung masuk ke dalam mencari gadis itu. Tiba-tiba, ada suara aneh dari belakang. Baru saat itulah dia menoleh dan melihat noda darah di lantai. Dia sedikit bingung, membuka pintu lemari, dan sebuah tubuh telanjang jatuh keluar dari lemari. Dia ketakutan hingga terjatuh ke tanah, baru saja bangkit, belum sempat tenang, suara gadis itu bertanya dari belakang, apa yang harus dilakukan? Ternyata orang aneh yang bersembunyi di lemari itu dibunuh balik oleh gadis itu. Sekarang orang tua itu tahu kebenarannya, gadis itu hanya bisa menyelesaikan orang tua itu juga. Keempat.